hampir mustahil menghadapi masa depan Indonesia dengan paradigma konvensional. Kehidupan makin tajam dan individualistik. Lingkungan makin rusak pula. Tema kajian arsitektur Nusantara kontemporer adalah upaya agar arsitektur yang kita tumbuh kembangkan berketepatan dengan sifat dan keadaan Nusantara kini. Arsitektur sebagai salah satu wujud kontinum spasio-temporal peradaban Indonesia. Masing-masing mosaik lokalitas Indonesia mempunyai percepatan perkembangan historis dan peradaban yang berbineka. Sedikit beruntung, dunia praksis arsitektur di Indonesia telah menggembleng sebagian arsitek praktisi kita sehingga dapat dikatakan cukup berhasil menyelesaikan permasalahan. Bagaimana sahabat kita Adi Purnomo atau Mamo? Tentu arsitekturnya sangat menarik untuk disimak. Dalam kesempatan workshop arsitektur Nusantara kontemporer 30 April 2011, Mamo mengambil subtema Green Arsitektur dan Gotong Royong. Mamo ternyata bukan saja perancang arsitektur yang matang. Sebagai peneliti ia juga cukup tekun. Hampir seluruh desainnya adalah hasil dari pengamatan yang tajam dan riset pribadi yang seksama. Juga kelincahan intelektual menguraikan fenomena ke dalam aspek-aspek desain. Kecerdikan menyimpulkan uraian itu menjadi desain yang inovatif. Yang mungkin khas dari Mamo, setidaknya yang saat ini dapat diamati dari proses mendesain, ialah bahwa ia antara lain memandang sebuah proyek dari fenomena alam yang mendasarnya, atau dari konteks yang besar, seperti geografi, klimatologi, hidrologi, ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Juga sumbangsi proyek itu bagi lingkungan. Kita bisa menyelimuti seluruh bangunan pabrik mereka dengan lahan pertanian lagi. Mamo berpemikiran bahwa gotong royong tak selalu harus dinyatakan bekerja sama secara langsung, seperti bahu-membahu membangun dalam desa. Gotong royong juga bisa dinyatakan dengan mengambil sikap dan langkah bersama. Ketika dilakukan bersama-sama akan jadi bagian yang positif. Betapa kecil pun, jika setiap rumah menyumbang atau andil terhadap penghijauan dan kehijauan lingkungan kotanya, itulah kegotong royongan membangun green arsitektur. Hal itu eksplisit pada proyek ADMI Cikarang 2011. Di proyek barunya yang lain, Indika Energy Headquarter, Mamo bereksperimen dengan kulit bangunan yang merupakan kesatuan dari unit-unit media tanam berbentuk segi enam. Idenya dari sarang tawon. Struktur alamiah yang sudah terbukti sangat rigid sebetulnya. Pengamatan yang tajam terhadap fenomena alam terbukti pula dari arsitekturnya pada proyek Ordo 100 di Inner Mongolia. Ketika memulainya, Mamo merasakan sempat mengingat sedikit pun tentang arsitektur troglodyte atau earth shelter. Misalnya seperti banyak dijumpai di Shanxi, Cina. Namun toh solusinya sama. Desainnya menyembunyikan rumah di bawah tanah, terutama untuk menghindari angin dingin dari utara. Di proyek Studio O Cahaya, riset Mamo adalah pada lintasan matahari. Mamo berupaya mencari sudut-sudut optimal bagi rumah tinggal yang didesainnya. Menurut Gali Wijil Pangarsa, yang istimewa dari desain ini adalah kompleksitas pencahayaannya. Selain mengelola cerlang, di rumah tinggal ini Mamo mengatur bayang. Bayang dan cerlang menjadi satu kesatuan pencahayaan. Tentang intuisi dalam desain arsitektur ada catatan khusus. Menurut Gali Wijil Pangarsa, moderator, yang terutama dari fungsi intuisi adalah dalam pengambilan keputusan untuk mengurai atau menyimpulkan sesuatu. Sedangkan yang utama dari fungsi intelektualitas untuk pengkerakaan butir-butir ide intuitif menjadi suatu penjelasan yang kokoh dan mudah diterima. Pertanyaan akhir, dapatkah intelektualitas dan intuisi para arsitek generasi mendatang terfokus untuk mengangkat negeri dan bangsa yang sedang terpuruk ini? Intuisi bagi seorang arsitek merupakan awal untuk memperluas dan memperdalam pemahamannya atas fenomena rancangannya. Persoalannya kembali kepada pribadi masing-masing arsitek. Dari mana ia memperoleh intuisi atau ilham?